Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Teknik Informatika Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kali ini saya akan membawakan Artificial Intelligence dalam bidang kesehatan. Menurut MacLeod dan Sale, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Peranan AI dalam bidang kesehatan. Lalu, apa itu AI for Healthcare? AI for Healthcare adalah bagaimana AI dapat membantu kerja dunia kesehatan. Ketika kita menerapkan sebuah sistem berbasis AI di kesehatan, sistem itu sifatnya hanya membantu proses bisnis kesehatan dan belum sepenuhnya mengganti tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. Misalnya adalah mengenali emosi. AI for Healthcare dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, AI for Diagnosis. Berarti, kecerdasan buatan ini dapat membantu proses diagnosis pasien sehingga menjadi lebih akurat. Kemudian yang nomor 2, ada AI for Prognosis. Artinya, kecerdasan buatan bisa membantu membuat prediksi tentang kesehatan pasien di masa depan atau masa yang akan mendatang. Yang terakhir ada AI for Treatment, yang artinya kecerdasan buatan bisa membantu dokter dalam merekomendasikan perawatan yang lebih baik untuk si pasien. Apa saja peranan AI dalam bidang kesehatan atau medis? Yang pertama, AI mengelola rekam medis dan data lainnya. Karena langkah pertama dalam perawatan kesehatan adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi seperti catatan medis dan riwayat masa lalu lainnya, manajemen data adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk kecerdasan buatan dan otomatisasi digital. Robot bekerja mengumpulkan, menyimpan, menformat ulang, dan melacak data untuk menyediakan akses yang lebih cepat dan lebih konsisten. Berikutnya adalah konsultasi digital. Aplikasi seperti Babylon di Inggris menggunakan AI untuk memberikan konsultasi medis berdasarkan riwayat medis pribadi dan pengetahuan medis umum. Pengguna melaporkan gejala mereka ke dalam aplikasi yang menggunakan pengenalan suara untuk membandingkan dengan database penyakit. Kemudian, menawarkan tindakan yang direkomendasikan dengan mempertimbangkan riwayat medis pengguna. Kemudian, AI untuk perawat virtual. Sense.ly Startup telah mengembangkan Molly, perawat digital untuk membantu orang memantau kondisi pasien dan menindaklanjuti dengan perawatan di antara kunjungan dokter. Program ini menggunakan pembelajaran mesin untuk mendukung pasien yang mengkhususkan diri dalam penyakit kronis. Kemudian, AI sebagai manajemen pengobatan. National Institute of Health telah menciptakan aplikasi AI Cure untuk memantau pengobatan pasien. Webcam smartphone bermitra dengan AI untuk secara otonom mengkonfirmasi bahwa pasien menggunakan resep mereka dan membantu mereka mengelola kondisi mereka. Pengguna yang paling umum adalah orang dengan kondisi medis yang serius, pasien yang cenderung menentang saran dokter, dan peserta dalam uji klinis untuk melawan sebuah penyakit. Kemudian, AI sebagai pemantauan kesehatan. Pelacak kesehatan yang dapat dikenakan seperti yang berasal dari Fitbit, Apple, Garmin, dan lainnya, memantau detak jantung dan tingkat aktivitas. Mereka dapat mengirim peringatan kepada pengguna
untuk mendapatkan lebih banyak latihan dan dapat membagikan informasi ini kepada dokter dan sistem AI tersebut untuk poin data tambahan tentang kebutuhan dan kebiasaan pasien. Yang terakhir ada analisis sistem kesehatan. Di Belanda, 97% faktor layanan kesehatan bersifat digital. Sebuah perusahaan Belanda menggunakan AI untuk menyaring data untuk menyoroti kesalahan dalam perawatan, efisiensi alur kerja, dan membantu sistem perawatan kesehatan daerah untuk menghindari perawatan pasien yang tidak diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.